Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua kepala sekolah tercinta, Ibu Siti Sadia dan Ibu Tina Hayu yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit berbagi hasil yang minggu lalu telah saya dan Bu Evi terima. Supaya tidak tegang, saya mau baca pantun dulu. Ini pantunnya masih fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Lembang, sahabat di tengah jalan Bu Siti pulang. Mari kita kembangkan budaya positif demi lahirkan generasi cemerlang. Satu lagi boleh ya Bu? Bang Kiki bawa proposal. Tasnya robek, ketiban pepaya. Teori kebajikan universal. Semoga YPM selalu jaya. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk modul guru penggerak kebetulan kami berbagi tugas dengan Ibu Evi. Untuk saya ini tadi secara umum materinya adalah budaya positif. Kemudian untuk saya yaitu poin 1, 2, 3 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian keyakinan dan kesepakatan kelas. Lalu dilanjutkan dengan simulasi keyakinan dan kesepakatan kelas. Gitu ya Ibu-ibu. Kita langsung saja. Jadi temanya kali ini adalah budaya positif. Jadi bagaimana cara kita sebagai pendidik, sebagai guru untuk menerapkan budaya positif ini, terutama di lingkungan tempat kita mengajar. Yang sasaran utama adalah anak didik kita, yaitu murid-murid kita di dalam kelas. Kemudian juga alangkah baiknya kita juga menerapkan itu di dalam kehidupan kita, terutama sosialisasi kita di lingkungan sekolah tempat kita bertugas. Ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini yang perlu kita tekankan adalah mana disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin itu ternyata erat kaitannya dengan kemerdekaan. Maka itulah kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah kita saat ini adalah kurikulum merdeka. Jadi merdeka itu apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tuh, kemudian di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina, bahasa Latin. Disiplina di sini artinya adalah belajar. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Di sini juga disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, dari kata disiplina ini yang arti awalnya adalah belajar, sekarang sudah bergeser. Ya, di dalam budaya kita, mana disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan kedisiplinan ini di dalam lingkungan kita, terutama untuk anak didik kita? Apakah strategi penerapan disiplin di sekolah kita itu sudah efektif? Jika sudah, perilaku apa yang menunjukkan bahwa disiplin di sekolah sudah efektif? Kemudian jika belum, apakah masih perlu ditinjau ulang atau diubah? Kemudian apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mungkin sudah sering kita terapkan? Di sini disiplin itu sangat beraneka ragam bentuknya ya Bapak Ibu, karena sebagai guru tentunya kita harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Nah, di sini disiplin positif
adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi memang sudah tugas mereka untuk melakukan disiplin tersebut tanpa diiming-imingi dengan reward ataupun hadiah-hadiah tertentu. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, kita ketahui bersama bahwa nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak, terutama anak-anak Indonesia ini, kita sudah mengenal ya Bapak Ibu, yaitu dengan istilah profil pelajar Pancasila. Yang di dalamnya itu harus ada unsur-unsur ini, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Apakah kita sudah melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita? Insya Allah sudah ya Bu. Nah, budaya positif mungkin tidak perlu saya contohkan. Seperti penerapan kita aja di dalam kelas, misalkan ada siswa yang datang terlambat, lalu tiba-tiba masuk ke dalam ruangan tanpa badibu langsung duduk, maka itu tugas kita untuk mengingatkan, "Nak, tolong kamu ucapkan salam terlebih dahulu." Jadi, atau mungkin yang lain, ketika ada anak yang melakukan sesuatu yang tidak baik, membuang sampah sembarangan atau menumpahkan air di ruang kelas, maka itu kita wajib mengingatkan untuk mereka bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Mungkin harus dengan mengelak lantai atau meja yang mana dia menumpahkan tempat di mana air tersebut tumpah. Sekarang tujuan disiplin yang perlu kita ketahui bersama. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi kepada para peserta didik kita, agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tugas seorang pendidik sebagai among, yaitu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman serta menyediakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai kebajikan universal di sini ada 9 pilar karakter. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, 3 kejujuran, amanah, diplomatis, 4 hormat dan santun, 5 dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian ini di sini dituangkan dalam kelompok-kelompok nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada. Yang selanjutnya, ini yang tidak kalah penting yang ingin kami sampaikan adalah tugas kita ini bertambah Bapak Ibu untuk kurikulum merdeka ini. Jadi kami atau kita semua guru di Indonesia yang menerapkan kurikulum merdeka itu diwajibkan untuk nanti menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini harus dilakukan atas kesepakatan antara guru dan murid saat melaksanakan KBM. Gitu. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor misalnya? Lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini sebelum ke materi keyakinan kelas. Nah, di sini karena nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau nggak pakai helm, aduh nanti takutnya kalau jatuh kepala terbentur. Nah, di situ ada nilai-nilai keyakinan. Oleh karena itu saya harus pakai helm. Nilai keyakinan di sini merupakan
nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, maupun agama. Pertanyaan, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira nilai apa Ibu yang terdapat di dalam itu? Keselamatan. Nilai keselamatan. Oke. Keselamatan. Kemudian kalau membuang sampah pada tempatnya kira-kira nilai kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ya, selalu bersikap positif atau hormat. Nah, terima kasih. Nah, kita next. Keyakinan kelas yaitu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Nah, implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Jadi kalau sekolah punya visi misi sekolah, maka di kelas itu harus punya yang namanya kesepakatan dan keyakinan kelas. Dan ini saya garis bawahi, tidak hanya dilakukan oleh para wali kelas saja, tetapi tugas semua guru sebagai pendidik. Jadi setiap misalkan mata pelajaran saya, maka saya harus punya kesepakatan dengan anak-anak di dalam kelas. Contoh, misalkan saat pelajaran bahasa Indonesia, maka kalian harus membawa buku paket, misalkan. Atau kalian harus menyiapkan buku khusus untuk latihan. Atau mungkin peraturan, atau ini lebih kepada kesepakatan sih sebenarnya, bukan peraturan. Tidak boleh keluar pada saat pembelajaran berlangsung tanpa izin guru atau apapun lah. Ibu-ibu bisa terangkan nanti, mohon maaf saya bukan bermaksud menggurui atau apa, ini kemarin ilmu yang kami dapat dan kami sharing kepada ibu semua. Nah, dengan adanya sebuah keyakinan kelas itu, maka dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ini nanti saya nggak aja nanti mau dulu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, kayak kelas, jadi di dalam kelas itu harus ada yang namanya keyakinan kelas. Karena dengan adanya keyakinan kelas itu, maka lingkungan positif akan terbentuk juga dengan budaya positif. Jadi tugas kita mengingatkan, misalkan di kelas kalau sudah membuat kesepakatan kelas, nanti kita tinggal mengingatkan saja. Misalkan ada siswa yang tidak membawa buku paket, atau siswa yang membuang sampah sembarangan, atau siswa yang berkata kotor, kita tinggal tunjuk aja. Nah, coba dilihat kesepakatan kelas kita, poin kita sekian. Berarti kamu ada pelanggaran di situ. Tanyakan di situ. Nah, saya lanjutkan. Ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, ini jawabannya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti nilai keyakinannya adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, maka nilai keyakinan yang ada di dalamnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka ini nilainya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Itu menggunakan masker, berarti nilainya adalah menjaga kesehatan dan keselamatan. Baik, ini sekilas untuk syarat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, saya punya contoh ini untuk anak kelas SD itu seperti ini contohnya. Kemudian ini yang tingkat SD. Kemudian ada contoh untuk kelas 7 dan kelas 1 SMP. Nah, ada 3 keyakinan: hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Bu, lanjut ya sedikit ya. Jadi informasi yang kami dapatkan itu untuk keyakinan kelas itu, hindari menggunakan kata kerja sebisa mungkin. Jadi kalimatnya cukup singkat. Misalkan ini contohnya disiplin tugas.
Biasanya kan kita selalu anak-anak harus mengerjakan tugas tepat pada waktunya, terlalu panjang. Langsung aja di disiplin ini sudah mengacu kepada semuanya. Misalkan siswa hadir tepat waktu, mengerjakan tugas juga sesuai dengan waktu yang sudah diberikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau ini kebetulan kelompok kami kemarin, itu kita tambahkan di sini motivasi untuk anak. Misalkan kalimat atau moto-moto tertentu, tiada hari tanpa prestasi. Nah, ini akan menggugah minat anak untuk motivasi belajarnya mudah-mudahan meningkat. Kemudian ini kelompok yang satunya, satu lagi, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Salah. Pintar semua. Pasti dong. Kemudian keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Thank you, betul. Nah, ya tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ini sudah di pengunjung. Jadi nanti metodenya seperti ini Bu. Kalau mau membuat keyakinan kelas, jangan lupa libatkan para siswa. Libatkan siswa. Jadi bentuk kelompok-kelompok. Anggap aja di situ ada satu guru dan berapa siswa. Nanti biarkan mereka berdiskusi, kita memantau saja atau kalau perlu kita berikan masukan-masukan. Gitu. Kemudian ini jadi tentukan peran dalam kelompok tadi, siapa yang menjadi guru, siapa yang menjadi siswa. Kemudian mempersilahkan anggota kelompok atau murid untuk saling bercurah atau berdiskusi pendapatnya, kira-kira ini bagaimana, apa yang mau disepakati. Nah, kemudian untuk catatannya di sini ada, kita dianjurkan untuk menggunakan kalimat yang konotasinya positif. Jadi jangan berlari di kelas atau koridor, sebisa mungkin hindari kalimat ini. Jadi yang betul apa? Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangan menggunakan kata yang berkonotasi negatif. Kemudian ya ini tinjau kembali daftar suratnya tadi yang sering-seringnya. Yang terakhir poin ke-6, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan yang dan atau keyakinan yang dituju. Gitu. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Ya, ini untuk anak SMP kelas 1. Ini saya ambil dari kelasnya. Nah, di sini nih contohnya melakukan cyber. Ini mendapat sanksi 3 poin misalnya. Kemudian mengirim hal yang tidak senonoh, ada 3 poin. Mengejek nama orang tua nih Bu, ini kebiasaan banget siswa kita ini seperti ini. Jadi anaknya nanti diolong-olong lah dengan diejek-ejek dengan nama orang tua. Ini kita kasih poin aja nih, 5 misalkan atau 10. Memanggil teman dengan sebutan maaf hewan, ini juga kita kasih poin. Nah, nanti kalau misalkan totalnya sekian, dia sudah melakukan, nah itu berarti apa nih kelanjutannya harus disepakati. Boleh juga ini contoh kesepakatan kelas, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Boleh Bu. Jadi, tapi ini untuk yang kedua ini nanti kita ganti, mungkin tidak menggunakan ini kata kerja. Dan ini semuanya itu tadi Bapak Ibu sekalian sedikit yang bisa saya informasikan atau saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan, banyak kesalahan, kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Untuk materi yang selanjutnya nanti disambung oleh Ibu Evi Tri Handayani SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ziaul dan Aziz. Ziaul. Ada yang tahu Aziz sama Ziaul kemana? Sakit. Ya. Tadi kalian sudah mengawali kegiatan pembelajaran dengan tadarus Al-Quran, yaitu surat Al-Muluk. Ya, mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Muluk kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, untuk kali ini pembelajaran kita akan kita isi dengan kegiatan menyusun kesepakatan kelas, ya.
Jadi sebagai siswa dan sebagai guru di dalam kelas ini kita harus ada yang namanya kesepakatan atau perjanjian ya. Jadi kesepakatan itu nanti akan membantu kalian dalam proses belajar, dalam mengingatkan kalian untuk selalu berpegang teguh pada apa yang sudah kita sepakati. Jadi kesepakatan itu memang kita butuhkan, kita perlukan. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada pembuatan atau penyusunan kesepakatan kelas, ini kalian harus punya angan-angan atau punya keinginan. Sebetulnya kelas idaman atau kelas impian kalian itu seperti apa? Ada yang punya pendapat, Bu, saya maunya begini, begini, begini. Silakan, siapa? Oh, Alif ya. Alif. Kelas idaman atau impian yang saya inginkan adalah di mana semua siswa mampu menaati setiap peraturan yang ada di kelas. Ya, bagus, tepuk tangan untuk Alif. Nah, kemudian siapa lagi yang punya pendapat yang lain? Jadi kalau Alif tadi kan semua menaati peraturan, bagus. Yang lain, silakan. Oh ya, Suci. Kelas idaman aku menghadiri kelas aku. Menghadiri kelas tepat waktu atau hadir di ruang kelas tepat waktu. Ada lagi nak? Oh, Nahel, silakan. Kelas idaman saya adalah kelas yang bersih, Bu. Kelas yang bersih. Ada lagi? Sudah? Nah, nggak apa-apa. 3 orang berpendapat sudah. Oh, Rafa. Bu. Ya, silakan. Kelasnya ingin biar pas sama C. Waduh. Didoakan ya, nanti mudah-mudahan sekolah kita ada dana khusus ya, doakanlah nanti ada ini supaya bisa pasang AC gitu ya. Nggak apa-apa untuk menuliskan atau kalian keinginan kalian apa, nanti silahkan kalian tuliskan di lembaran kertas ini. Kalau sudah selesai nanti bergantian tempel di sini ya nak. Ya, boleh. Nanti tempelnya boleh berdasarkan warnanya. Silakan jangan lupa tuliskan nama ya, nama kelas, kemudian keinginan kalian terhadap kelas ini apa. Tadi kalian sudah berpendapat, lalu sudah menempelkan juga di sini beberapa keinginan-keinginan kalian, ya. Ada di sini yang menginginkan setiap kelasnya mampu menaati setiap peraturan, berarti tata tertib sekolah ya. Kemudian idaman saya Ahmad Ruli, kelasnya indah dipandang ya. Kemudian ini Adrian Yusuf Safi, kelasnya bersih dan wangi ya, menjaga kebersihan. Kelasnya itu Bu aman, tidak ada barang yang hilang, berarti apa? Menjaga keamanan ya. Jadi di dalam kelas ini. Kemudian hadir tepat waktu, berarti apa? Ketertiban. Kalau di kelas harus saling bekerja sama, lalu bersikap apa? Berperilaku sopan. Ada lagi nggak kira-kira? Apa? Wangi, Bu. Wangi tadi maksudnya kebersihan. Wow. Jujur ya, selalu jujur. Ya, kita tuliskan di sini ya nak, kesepakatan kita tadi yang pertama. Atau poin ke-1. Berarti apa tadi? Menjaga kebersihan.
Menjaga kebersihan. Lalu yang poin kedua, masih ingat kalian tadi apa? Menjaga keamanan. Ya, kemudian berikutnya apa tadi? Ya, berdisiplin. Tadi kan ada yang saya maunya di kelas ini tidak ada yang terlambat. Berarti kan disiplin. Kemudian bertanggung jawab. Masih ada lagi nak tadi? Apa lagi? Bekerja sama. Dan yang terakhir apa? Bersikap sopan. Ya, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, berdisiplin, bertanggung jawab, bekerja sama, bersikap sopan. Yang terakhir Ibu tambahkan tadi adalah jujur, berperilaku jujur. Nah, ini sudah kita dapatkan 7 kesepakatan, ya anak-anak ya. Nah, boleh kalian baca bersama-sama yang nomor dari atas dulu ya. Kesepakatan kelas 1. Berdisiplin. 4. Bertanggung jawab. 5. Bekerja sama. 6. Bersikap sopan. 7. Berperilaku jujur. Nah, kita sudah mendapatkan 7 poin hasil dari kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. Nah, sebagai bentuk kesepakatan itu, silahkan kalian mengumpulkan tanda tangan di bagian bawah sini. Dari belakang nanti Ibu panggil bergantian, silahkan bawa bolpennya. Bolpennya dibawa, ditandatangani dari sini bergantian. Tanda tangan nama. Ya, silahkan dari Nahel dan Ahmad Ruli. Nah, itulah tadi ya anak-anak, kalian sudah membukukan tanda tangan di sini, yang artinya bahwa ketujuh poin kesepakatan ini sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Untuk itu sekali lagi Ibu minta kalian ucapkan secara bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Alifur Rahman. Baca bersama, kamu bimbing teman-teman. Ya. Jadi Alif membimbing teman-teman untuk membaca kembali apa yang sudah kita sepakati pada pagi hari ini supaya ingat, ya. Kesepakatan kelas 8D. Ya, sama-sama kesepakatan kelas 8D. Pertama, menjaga kebersihan. Kedua, menjaga keamanan. 3. Berdisiplin. 4. Bertanggung jawab. 5. Bekerja sama. 6. Bersikap sopan. Dan 7. Berperilaku jujur. Terima kasih Alifur Rahman, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak ya, alhamdulillah ya pada pagi hari ini apa yang kita sepakati sudah kita tuliskan, sudah kita ikrarkan. Nah, ini anak-anak nanti yang menjadi acuan kalian. Apabila ada yang melakukan
pelanggaran ataupun kalian misalnya terlambat hadir, berarti kita ingat, kalian harus ingat di sini. Kalau tidak tidak hadir tepat waktu, berarti poin yang mana yang dilanggar? Yang ketiga, kita ingatkan, saling mengingatkan, begitu ya. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kita akan terangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar. Saya akan menjelaskan mengenai budaya positif. Sebenarnya sih bukan menjelaskan ya Bapak Ibu. Kami di sini hanya sharing dari kami kemarin yang pelatihan, hasil pelatihan tentang ini. Kami diminta untuk sharing lagi kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman. Dan ini pun sebenarnya memang sudah ada di PNM. Memang kita juga belum banyak yang mengerjakan PNM ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengerjakan PNM, mungkin saya yang belum gitu ya. Jadi ini memang ada semuanya di PNM. Kalau kita rajin dan kita ada kemauan, ada di situ semuanya. Dan budaya positif di sini kita yakin, saya yakin bahwa kita sudah menjalankan budaya positif di sekolah kita, baik di kelas maupun di luar kelas. Dari awal anak-anak masuk di pintu gerbang sampai ada di luar kelas, sampai akhirnya masuk ke kelas, sampai akhirnya kembali lagi pulang ke sekolah. Saya yakin bahwa kita semua sudah menjalankan budaya positif, karena budaya positif sapa, senyum, dan salam, kita sapa anak-anak aja sudah merupakan budaya positif. Dan saya sedikit menambahkan untuk yang keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas memang benar yang apa yang dikatakan Bu Aji Titin, bahwa keyakinan kelas adalah kita mengerjakan bersama anak-anak di kelas. Itu tidak hanya tugasnya wali kelas, tapi setiap mata. Posisi kontrol pertama, guru ada sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum itu biasanya yang suka menyalahkan anak. Kamu tuh menghukum, selalu menghadap, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan saja. Itu adalah guru sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecil. Mengatakan ibu sangat kecewa dengan kamu, ibu sangat sedih dengan kamu. Itu adalah guru yang membuat orang merasa bersalah. Jadi si siswa kadang gini, kasihan ya Bu Epi, ya saya gak enak sama Bu Epi. Nah itu adalah guru sebagai pembuat orang merasa bersalah ya, atau menyembunyikan, menyangkal, berbohong ya. Jadi hasilnya anak misalnya, kamu ngapain di luar? Enggak Bu, tadi saya cuma itu kok Bu, buang sampah di luar gitu. Padahal dia keluar mencoba untuk keluar dari gerbang. Hasilnya seperti itu. Kalau guru pembuat orang bersalah. Nah ini dinamakan adalah identitas gagal. Kita gagal untuk membuat anak didik kita menjadi orang yang mempunyai karakter yang kuat gitu ya Bapak Ibu. Identitas berhasil atau sukses adalah kontrol dari luar. Itu teman, guru sebagai teman. Kalau guru sebagai teman ya biasanya kita berbahasa sebagai layaknya teman mereka. Misalkan, nah tadi kita makan yuk, nanti habis itu kita ajak ngobrol dia. Ayolah lakukan demi ibu. Kalau teman gitu kan biasanya, ayolah demi gua ya, gitu. Ayolah bunuh demi sayang, ayolah. Itu kan biasanya teman seperti itu ya. Jadinya apa? Jadinya mereka ketergantungan. Kalau misalkan saya kalau nggak ada bunur nggak bisa nih, harus ada bunur saya ini kerja gitu ya. Lalu pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Jadi segala sesuatu dihitung dan apa peraturan di sekolah, apa tata tertibnya. Itu guru sebagai pemantau. Memantau dia melihat, mengawasi gitu ya. Lalu yang mana manajer? Kalau manajer adalah apa ya? Kita yakini apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi awalnya dari
keyakinan kelas. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Haji Titin. Jadi kita membuat kesepakatan keyakinan kelas, lalu menggali seperti yang sudah dikatakan Bu Nur tadi, kenapa tidak mengerjakannya, kenapa ada masalah apa. Nah itu sebagai manajer. Nanti pada akhirnya dia mengakui kesalahannya. Bukan yang kita langsung mengegas. Biasanya kalau yang kita lakukan adalah mungkin saya. Kenapa kamu nggak masuk? Sakit Bu. Benar sakit gitu kan. Itu nggak boleh seperti itu ya. Kenapa kamu tidak masuk? Sakit. Kenapa kamu tidak sakit? Kenapa kamu nggak masuk? Sakit Bu. Sakit. Ya, berarti kita masih pendekatan kenapa kamu masuk kelasnya seminggu 2 kali? Karena yang dalam. Dagang. Punya ongkos Bu. Ya nggak punya ongkos Bu. Nggak punya ikut bapak kamu Masih ada potong laris. Iya, bapak saya udah berangkat pagi. Pada akhirnya adalah nanti anak yang mengakui kesalahannya sendiri dan jadi akhirnya mereka mempunyai yang berkarakter. Ini coba Bapak Ibu, maaf ini ice breaking lagi. Saya ingin jawab sekali dengan kamu. Guru sebagai apa Bapak Ibu? Tadi yang pertama, gagal. Yang pertama adalah berarti membuat salah. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang tapi mantap ya. Mantap. Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Karena ada penyelesaian. Kamu selalu yang paling terakhir. Pasti bosan. Membuat salah. Ini tidak membuat. Jadi yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah. Yang terakhir adalah Iya. Segitiga restitusi yang tadi saya sampaikan bahwa kita berawal dari keyakinan kelas, lalu membuat keyakinan bersama, lalu ada restitusi adalah suatu proses dialog yang dapat membantu murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada validitas tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi kita pertama adalah menstabilkan identitas dulu, baru adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tahu tindakan itu adalah salah yang kamu lakukan seperti itu. Lalu baru kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kamu lakukan? Kesalahan apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu Bapak Ibu. Menstabilkan identitas yaitu membantu murid untuk memahami bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau mereka membuat kesalahan itu adalah wajar. Kita pun tidak luput dari kesalahan. Menstabilkan identitas yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kamu mah begitu tidak boleh. Nah ini pertanyaannya yang bagaimana membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Jadi pertama kita bilang, kamu terlambat, tidak apa-apa nak. Hebat Ibu. Manusia tidak pernah titelnya, lalu subtitlenya tuh apa aja kayak keterus-terangan, kebersihan, komitmen, rajin, subtitlenya keberanian, kesantunan, integritas, kebahagiaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian. Dan ini sebenarnya saling berkolaborasi antara profil pelajar Pancasila dengan 9 pilar karakter. Dan saya yakin lagi bahwa Bapak Ibu pasti sudah menjalankan ini semua di kelas. Karena kita pasti maunya anak adalah menjadi anak yang berkarakter. Jadi contohnya pembagian kelompok tadi dan sudah. Nah kemarin saya dengan Bu Titin sudah berbagi ya Bu Wajib. Ya saya dapat yang motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Di sini saya sharing aja lagi-lagi karena saya yakin Bapak Ibu adalah pasti lebih pintar dan rajin membaca. Kalau saya ya sharing aja. Saya mau ada ice breaking sebentar boleh Bapak Ibu? Ya, yang
berkepal tangan, yang satu berusaha untuk membuka. Yang misalkan Bu Nena sama Bu Tuti berdua, ini mengepal tangan siapa nih? Salah satu Bu Tuti sama Bu Nena. Tuti. Yang sendiri boleh nih, yang sendiri boleh nih, yang kanan mengepal, yang kiri ayo merayu berbuka ya coba. Bu Nena merayu, coba merayu supaya kepala Bu Tuti berbuka. Dibuka ya tangannya. Jadi intinya yang punya kontrol sebenarnya siapa? Kita sendiri apa orang lain? Kita sendiri. Jadi intinya adalah yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa Bapak Ibu dapat menganalisis teori motivasi baik dari intuisi yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjelaskan konsep hukuman, penghargaan, dan pendekatan restitusi. Lalu yang ketiga, peserta dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktek penerapan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, tadi berarti kan teori kontrolnya bahwa yang bisa mengontrolnya adalah diri kita sendiri. Begitu pula motivasi. Saya mau tanya lagi, misalnya ini kenapa hari ini mau datang? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang misalnya ini terjadi kalau misalnya ini hari ini nggak datang? Nggak dapat ilmu baru. Nggak dapat ilmu baru. Berarti kalau Bunda kenapa nggak? Kalau misalkan hari ini nggak datang, apa yang akan terjadi? Saya kurang dengan misalnya. Kalau Bu Mena kenapa hari ini nggak datang ngajar? Karena saya merasa itu kewajiban Kewajiban? yang saya lakukan komitmen. Berarti kan itu intinya adalah bahwa memang udah ada kewajiban dan juga adalah ada motivasi dari eksternal juga ya Bapak Ibu ya. Karena kan saya akan dapat ilmu baru, saya akan ada bersilaturahmi gitu ya. Lalu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tadi misalnya katakan bahwa akan ada ilmu baru. Itu adalah motivasi eksternal. Lalu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dia akan disiplin, katanya anak kita. Saya akan datang tepat waktu. Saya akan jadi apa? Oh, saya datang tepat waktu, saya akan menjadi nantinya orang yang tetap disiplin sampai sepanjang hayat hidup saya. Karena berguna bagi saya nanti bekerja, gitu ya. Berarti motivasi diri dia sendiri, karena dia memang disiplin. Itu adalah tujuan disiplin positifnya. Tadi sudah membantu murid memahami alasan baik yang salah atau benar. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ajukan pertanyaannya apa? Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari hari ini. Kamu bisa aja datang lebih dari jam 10 kan? Gitu. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Nah, pasti kita sering menanyakan itu kepada anak-anak. Menanyakan keyakinan. Ini pertanyaannya. Nah, ini merupakan menjadi teori kontrol, yaitu dari diri anak sendiri, dari kita sendiri. Pertanyaan sebagai keluarga, ini Bu Tuti paling jago nih. Saya yakin Bu Tuti sering melakukan ini karena Bu Tuti pendekatannya sangat bagus kepada anak-anak. Sabar sekali. Lama-lama sabar. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu, itu mungkin sharing dari kami berdua. Kalau ada kurangnya mohon maaf karena saya juga ini harusnya kata beliau saya mengatakan mereka saja 6 bulan, kami mendapatkan 1 hari. Jadi itu ilmu yang saya dapat selama 1 hari kemarin, yaitu budaya positif, dan sampai sini sampai restitusi. Nanti pun kami mungkin minta bantuannya karena kami juga diminta untuk membuat simulasi restitusi. Betul.
dan budaya positif di sekolah. Insya Allah budaya positif kami sudah menjalankan, kita semua sudah menjalankan di sekolah. Gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.